Halo semua. Hai. Oke, halo. Jadi di sini kita bertiga, Febri, Afrina, sama Tantri mau kasih sesuatu nih. Kita mau bikin podcast tentang bahaya ganja. Yeay. Oke. Jadi kali ini kita bakal bahas tentang ganja. Boleh kasih tahu nggak, Frina, apa aja sih yang bakal kita bahas? Oke, hari ini kurang lebih nih kita akan membahas definisi ganja, terus gejala, terus penyebab, sampai bagaimana kita cara mendeteksi, dan juga tips and trick untuk menghindari penggunaan ganja. Wah, banyak banget ya. Menarik banget kan? Oke, tapi sebelum itu nih, sebelum kita ke materi-materi kita, lebih baik kita kasih tahu nggak sih kenapa sih kita pilih ganja nih? Kenapa itu? Ya nggak? Kita tuh pilih ganja jadi buat topik hari ini, soalnya ganja itu udah jadi narkoba yang paling banyak di Indonesia sejak 2009 sampai 2021. Nah, dari situs BNN sendiri itu menyatakan kalau BNN itu telah menyita narkoba jenis ganja ini hingga 28,47 ton dalam 12 tahun terakhir. Jadi udah parah banget gak sih guys? Parah banget, itu banyak banget ya ternyata. Ya. Oke, selain itu nih, kayaknya tadi ada punya sesuatu gak sih? Ya, kalian pernah dengar nggak sih nih kasus artis-artis di Indonesia? Salah satunya itu kasusnya Ardhito Pramono ya, yang kemarin baru aja rame. Nah, Ardhito sendiri ini dikabarkan sempat ditangkap karena dinyatakan positif ganja, positif narkoba dan penyalahgunaan zat ganja. Itu dari hasil tes urin ya, kalau nggak salah. Pernah dengar. Iya, aku pernah dengar baca beritanya itu heboh banget kan. Kayak berarti, iya betul banget. Nah berarti kayak ganja ini urgensinya sangat tinggi gak sih guys? Sekarang masih banyak dari kalangan artis sampai masyarakat umum pun juga masih banyak gitu kan. Oke, kalau gitu mari kita bahas nih lebih dalam tentang ganja. Oke. Dimulai dari definisi sendiri. Definisi ganja. Apa sih ganja itu? Ganja itu adalah jenis narkotika yang dihasilkan dari daun dan bunga kanabis. Bunga kanabis itu yang warnanya hijau, terus bentuknya kayak tangan menyirip kayak gini. Nah, terus ada pun dosis ganja yang digunakan itu LD50 sebanyak 3.000 mg per kilogram ekstrak atau konsentrat. Nah, selain itu, kalian tahu nggak nama lain ganja? Ganja ini punya banyak nama loh. Aku pernah dengar sih, pot kalau nggak salah. Iya nggak? Iya, benar banget Afrina. Ada juga pot. Biasanya ganja sendiri itu punya nama, ada disebut weed, pot, herb, grass, river, Mary Jane, daga, dope, bang, skunk, boom, gangster, kiff, dan yang paling sering nih ganja. Tapi selain itu ada juga nama yaitu cannabis yang diambil dari kata ilmiahnya dari tanaman itu sendiri yaitu Cannabis sativa. Nah ini tuh biasanya istilah yang paling umum atau istilah ilmiahnya lah yang dipakai buat nyebutin ganja. Itu banyak banget ya ternyata. Iya betul banget. Terus abis itu selain abis definisi nih, kita kalian tahu nggak metode-metode penggunaan ganja? Nggak tahu sih. Oke, kalau gitu aku kasih tahu nih. Ya, ada 3 metode. Yang pertama itu dihisap. Dihisap itu ada macam banyak ya. Ada yang dari pipa, air pipa, ada yang dari hookah ataupun rokok. Ataupun yang terbaru itu ada kayak dari kertas
yang ada ceruk itu yang dilubangin, kayak bentuknya jadi kayak hampir kayak rokok gitu. Nah, selain itu, yang kedua itu metodenya juga dicerna secara oral. Nah, dicerna secara oral itu biasanya dicampurkan sama makanan. Jadi dicampur sama makanan. Nah, yang ketiga itu diuapkan. Nah, diuapkan ini itu cara yang paling terbaru karena dia itu melibatkan kayak pemanasan, jadi diuapin sehingga nanti itu bakal dihirup. Jadi metodenya dihirup buat diinhalasi kayak gitu, teman-teman. Menarik sih, menarik. Baru tahu nih. Oke. Jadi nggak cuma dikonsumsi aja, tapi banyak caranya. Gitu. Oke, selanjutnya kalau misalnya udah dari definisi sama metode, kita lanjut ke gejala. Nah, selanjutnya nih ya, di gejalanya sendiri, hidup dengan gangguan penggunaan ganja dapat menggunakan ganja sepanjang hari selama beberapa bulan atau bahkan beberapa tahun. Nah, gejala umumnya itu seperti mudah marah, terus mudah cemas, depresi, gelisah, sulit tidur, nafsu makan berkurang gitu ya, berat badan juga berkurang. Meskipun ganja ini lebih ringan dibandingkan gejala-gejala zat yang lainnya ya, namun ganja ini berbahaya sekali untuk tubuh. Gejala penggunaan ganja secara berkala dapat berdampak negatif pada perilaku dan fungsi kognitif sang pemakai ganja ini, teman-teman ya, dapat mengganggu kinerja di tempat kerja misalnya. Terus bisa juga individu ini tadi pada saat beresiko fisik, pada saat melakukan aktivitas yang berbahaya secara fisik. Lalu apabila di lingkungan keluarga nih ya, biasanya dapat terjadi pertengkaran antara orang tua ataupun berdampak buruk gitu ya pada kondisi keluarga. Nah, jadi gitu, banyak juga ya gejalanya dari ganja ini tadi. Iya, betul banget. Banyak banget ya gejalanya. Nah, abis gejala tuh, kalau penyebab kecanduan ganja sendiri itu gimana sih? Ya, lalu ada juga penyebab dari kenapa seorang itu bisa kecanduan ganja ya. Biasanya sih kecanduan ganja ini ditemukan pada saat remaja atau dewasa awal. Nah, orang itu bisa dikatakan pengguna ganja ketika mereka itu awalnya mengkonsumsi ganja ya, dengan dosis yang sedikit-sedikit, tapi frekuensinya terus meningkat, jadi sampailah pada kecanduan. Ada beberapa faktor nih yang menyebabkan kecanduan itu tadi. Yang pertama yaitu faktor emosional, seperti riwayat perilaku pada masa kanak-kanak atau remaja. Lalu yang kedua ada faktor lingkungan, seperti anggota keluarga dekatnya ini pengguna ganja juga gitu ya. Lalu yang terakhir ada faktor genetik dan fisiologis, dikarenakan pengaruh keturunan ini berkontribusi 30% sampai 80% dari total resiko penggunaan ganja tersebut. Nah, itu tadi teman-teman, gimana seorang itu bisa kecanduan ganja ya. Oke, habis ke penyebab tuh, kita lanjut lagi ke uji pemeriksaan. Gimana sih cara deteksi seseorang yang mengkonsumsi ganja? Oke, aku jelasin ya. Jadi buat mendeteksi orang mengonsumsi ganja itu, kita bisa mendeteksinya melalui uji pemeriksaan. Nah, uji pemeriksaan ini bisa melalui 3, yaitu ada urin, darah, dan juga rambut. Nah, kalau urin sendiri, dia itu bisa bertahan 1 minggu hingga 1 bulan. Dan kalau darah, dia bisa bertahan 2 minggu. Dan kalau rambut, dia bisa bertahan hingga 90 hari atau paling 3 bulanan lagi gitu. Sama seperti yang tadi cerita gitu itu kan dia terdeteksi karena melalui uji pemeriksaan urin gitu. Oke, berarti pakai uji gitu ya? Ya. Oke, nah tadi kan kita udah belajar tentang apa itu, terus penyebab gejala sampai cara mencarinya itu. Nah, kalau apa sih yang harus kita lakuin tuh dalam menangani kasus ini? Nah, ini tuh aku baca nih ada tips and trick untuk menjauhi penggunaan ganja ini menurut website resmi BNN nih. Jadi yang pertama,
jangan pernah untuk mencoba-coba menggunakan ganja kecuali atas pertimbangan dokter atau pertimbangan medis. Terus selanjutnya, mengetahui akan berbagai dampak buruk dari penggunaan ganja. Jadi dengan mengetahui dampak-dampak buruk tersebut, harapannya itu dapat membuat kita aware gitu loh, menjauhi penggunaan tersebut. Selanjutnya kita bisa memilih pergaulan yang baik dan menjauhi pergaulan yang buruk. Seperti yang tadi dijelaskan Tantri, karena faktor lingkungan itu kan sangat berpengaruh banget ya teman-teman. Nah, selanjutnya dengan memiliki kegiatan-kegiatan yang positif seperti berolahraga ataupun mengikuti kegiatan-kegiatan yang dapat memberi pengaruh positif bagi kita, kayak mengikuti organisasi atau yang lain sebagainya. Terus selanjutnya gunakan waktu dan tempat yang aman. Itu kita jangan sering-sering tuh keluyuran malam-malam, itu kayak lebih baik kita sering kumpul sama keluarga, makan bersama, nonton dan lain sebagainya. Dan yang terakhir, apabila kita memiliki masalah, maka kita carilah keluar yang baik. Kita bisa tuh mencari jalan lain daripada menggunakan narkoba, seperti itu teman-teman. Wih, makasih banget nih tips dari Kakak Afrina. Oke, jadi kesimpulan yang bisa kita udah bahas hari ini tentang definisi apa itu ganja, penyebab, gejala, sama intervensi yang dapat kita lakukan. Nah, ada poin penting nih yang harus kita ingat. Dari aku sendiri, kalau kita itu jangan malu dan takut untuk datang ke psikolog ataupun ke ahli profesional untuk menceritakan keluh kesah yang kalian miliki. Jadi kalian harus cari bantuan dan jangan sampai merujuk kepada hal-hal yang negatif, dan it is safe to find help gitu. Dari kakak lain apa ada? Juga jangan asal mendiagnosa ya, tentunya nggak boleh asal diagnosa dan jauhi bahaya narkoba gitu. Dan terakhir dari aku, teman-teman juga bisa segera konsultasikan ke psikolog atau ke tenaga medis agar tidak terlambat dan segera mendapatkan penanganan gitu. Yeay, terima kasih kakak dan semuanya. Oke, karena kita udah di penghujung acara, jadi kita sih mau bilang makasih buat kalian udah nontonin kita. Dan sampai jumpa di lain kesempatan. Makasih. Sehat.